jadi kali ini kita akan ngebahas modul 2 post-testnya untuk topik yang kedua, PSE 2 ya Bapak Ibu. Semoga ini bermanfaat. Oke, langsung kita coba kerjakan mulai post-test yang nomor 1. Anda adalah guru kelas 3 SD. Minggu ini Anda ingin menerapkan pendekatan experiential learning dengan tema mengerjakan pekerjaan rumah. Tujuan pembelajaran adalah agar siswa memahami pentingnya tanggung jawab terhadap tugas rumah dan meningkatkan keterampilan hidup mereka. Tetapi salah satu siswa, yaitu Andi, memberikan pendapat bahwa ia enggan untuk melakukan pekerjaan rumah karena merasa pekerjaan tersebut bukan tanggung jawabnya. Andi juga menceritakan bahwa ia ingin membantu memasak, namun ia ditegur oleh orang tuanya karena akan membuat dapur berantakan dan juga orang tuanya mengatakan jika Andi terlalu dini untuk memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah. Mendengar pendapat Andi, tindakan apa yang akan Anda lakukan? Oke, jadi tugasnya mengerjakan pekerjaan rumah. Andi tidak mau kalau bantu memasak ya, berarti bisa dikasih alternatif nih harusnya. Oke, yang A. Memberikan alternatif tugas yang dapat diperbolehkan orang tua si Andi sehingga Andi tetap melakukan experiential learning di rumah dan dapat melakukan refleksi diri seperti teman-temannya yang lain. Yang B, mengubah tugas menjadi format diskusi secara berkelompok untuk mendiskusikan tentang pentingnya membantu pekerjaan rumah dan bagaimana cara agar tugas tersebut bisa menjadi menyenangkan. Yang C, menghubungi orang tua Andi untuk menjadikan Andi mengerjakan pekerjaan rumah agar Andi dapat merasakan experiential learning dan dapat relevan saat berdiskusi bersama teman-temannya. Yang D, menceritakan pengalaman pribadi atau cerita inspiratif tentang seseorang yang memperoleh manfaat dari belajar disiplin dengan melakukan pekerjaan rumah atau tugas yang ada. Yang E, memberikan pemahaman kepada Andi terkait manfaat tugas tersebut dan mengarahkannya untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak berat seperti mendapatkan tempat tidur atau barang pribadi. Oke, untuk Andi yang tadi di sini dia kelas 3 SD ya Bapak Ibu. Berarti harusnya yang bisa kita cari adalah kalau di dapur tidak dikasih, diberikan orang tuanya untuk memasak misalnya, berarti si Andi, siswa si kelas 3 SD ini, berarti bisa dicoba untuk mengerjakan pekerjaan rumah yang lain ya, gitu. Oke, berarti coba kita lihat dari sini yang tadi dari option, berarti bisa dengan memberikan pemahaman kepada Andi terkait manfaat tugas tersebut dan mengerahkannya untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak berat seperti merapikan tempat tidur atau barang pribadi. Jadi ini tidak harus membuat si dapurnya berantakan dan ini sesuai umur ya Bapak Ibu. Oke, kita coba klik yang E ya. Semoga ini yang jawaban yang paling tinggi optionnya. Option yang jawabannya paling tinggi pokoknya. Oke, yang nomor 2. Anda adalah guru IPS di SMP dan ingin mengajarkan konsep kewirausahaan kepada siswa kelas 8. Anda merancang kegiatan experiential learning berupa proyek Market Day, di mana siswa akan merancang produk sederhana, membuat strategi promosi, dan menjual produk mereka secara terbuka dalam satu hari pameran. Untuk mendukung keberhasilan program ini, Anda berencana melibatkan guru bahasa Indonesia untuk mendukung eh pembuatan proposal usaha, guru seni untuk membantu desain kemasan, dan guru BK untuk memantau dinamika kelompok serta mengembangkan keterampilan sosial siswa. Anda juga mengundang orang tua untuk hadir sebagai pengunjung dan memberi umpan balik daripada hari pameran. Namun, sebagian guru mata pelajaran lain merasa khawatir kegiatan ini akan menyita waktu pembelajaran mereka, dan orang tua juga mempertanyakan urgensi dari kenapa harus hadir dalam kegiatan tersebut. Bagaimana Anda mengatasi situasi ini? Oke, tadi siswa mau diajari konsep kewirausahaan, uh, tapi butuh kolaborasi dari beberapa mapel, yaitu dengan buat si project Market Day. Oke, berarti di sini dan juga ada ya untuk orang tua bagaimana gitu. Oke, kita lihat langsung dari option yang ada. Yang A, mengadakan pertemuan koordinasi dengan guru-guru dan perwakilan orang tua untuk menjelaskan tujuan pembelajaran dari proyek ini. Membagi peran secara proporsional. Yang B, menyusun ulang kegiatan menjadi lebih sederhana dengan cakupan waktu yang lebih pendek, lalu menawarkan keterlibatan kepada guru dan orang tua secara sukarela dan fleksibel. Yang C,
Mengurangi lingkup kolaborasi dengan hanya melibatkan beberapa guru yang tampak memberikan dukungan dan menyesuaikan skala proyek agar tetap berjalan meskipun tidak semua pihak terlibat. Yang E, yang D, menjalankan proyek sesuai rencana meskipun tidak mendapatkan dukungan dari guru lain, dengan tetap memberikan pemberitahuan agar orang tua memberikan dukungan kepada siswa. Yang E, mengenai kelebihan dan kekurangan pelaksanaan proyek ini, apabila lebih banyak kekurangannya, mempertimbangkan untuk menunda proyek di semester depan agar lebih tenang. Oke, harusnya ini adalah kolaborasi dulu, koordinasi antara guru-guru yang terlibat dan juga perwakilan orang tua ya. Jadi, tujuannya dari proyek ini apa, itu tersampaikan ke semua pihak dan juga pembagian tugasnya. Kira-kira si guru A ini bakalan bertugas apa, guru yang ini bertugas apa. Jadi emang yang paling utama itu adalah koordinasi dulu dalam pembuatan proyek, apalagi proyek gabungan dari berbagai mapel yang akan terintegrasi ya. Seperti ini perusahaan, mapel-mapel tertentu tuh ada bagian-bagian yang penting di sana. Yaitu misalnya tadi mapel ini tujuannya apa, yang ini bagian apa gitu. Oke, berarti harusnya option yang paling poinnya paling tinggi itu harusnya adalah yang A ya, mengadakan pertemuan koordinasi dengan guru dan perwakilan orang tua dan bagi tugas. Oke, lanjut yang nomor berikutnya. Nomor 3, Pak Budi adalah seorang guru SMP yang sedang melihat para siswanya berkumpul di area belakang gedung sekolah. Saat Pak Budi mendekat, ia mencium bau asap rokok dan mendapati bahwa mereka sedang merokok sembunyi-sembunyi. Pak Budi segera menegur dan melakukan intervensi atas tindakan mereka. Pak Budi, namun salah satu siswa mengatakan bahwa sering melihat Pak Budi merokok di area sekolah dan membuat mereka mencontoh tindakan buruk tersebut. Situasi ini membuat Pak Budi berpikir tentang perannya sebagai panutan dalam pendidikan karakter di sekolah. Jika Anda adalah Pak Budi, sikap apa yang mungkin Anda akan lakukan? Oke, salah satu yang di-highlight dari modul 2 itu adalah guru sebagai teladan ya. Oke, berarti yang kita langsung cek aja ya optionnya. A. Membuat kampanye sekolah bebas rokok bersama siswa dan bersama-sama mencoba berhenti merokok. Yang B, memberikan pemahaman tentang dampak buruk rokok untuk kesehatan anak di bawah umur. Yang C, menjelaskan kepada siswa jika mereka harus mengikuti turun sekolah tanpa menjadikan guru sebagai alasan. Yang D, melaporkan siswa ke pihak kesiswaan. Dan BK, serta meminta mereka menindak sesuai aturan yang berlaku. Yang E, mengakui kesalahan Anda dan mengajak mereka untuk bersama-sama komitmen berhenti merokok. Oke, berarti gimana nih biar si anak ini juga jadi mengikuti saran si guru untuk tidak merokok ya. Sementara si gurunya tersebut yaitu Pak Budi merokok kalau dari omongan siswanya. Oke, guru sebagai teladan berarti harusnya kita bisa mengakui kesalahan kita dan mengajak siswa itu berarti sama-sama komitmen untuk berhenti merokok. Nah, itu harusnya yang optionnya yang skor paling tinggi ya. Berarti yang kita coba klik selanjutnya. Lanjut yang nomor 4. Ketika Anda bergabung ke sekolah bina bangsa, Anda melihat beban mengajar yang tinggi dan banyaknya modul serta teknologi yang perlu dipelajari. Untuk itu Anda mengusulkan forum belajar bersama. Forum ini dirancang sebagai wadah bagi para guru di sekolah Anda untuk saling berbagi pengalaman seputar kesejahteraan di kelas dan tempat untuk mendukung satu sama lain. Sebagian guru menyambut positif inisiatif tersebut, namun beberapa guru lainnya menyampaikan keberatan karena meragukan efektivitas dari forum tersebut. Selain ini, Selain itu, saat ini telah terdapat beberapa forum guru di tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional. Dalam situasi ini, tindakan apa yang Anda lakukan untuk meyakinkan para guru? Oke, untuk membuat tadi forum belajar bersama agar guru itu punya wadah ya. Oke, yang A,
meminta pimpinan sekolah untuk mewajibkan guru mengikuti program forum ini karena penting dan bermanfaat. Yang B, menghargai pendapat para guru dan tidak memaksakan pelaksanaan forum. Yang C, menyarankan para guru melakukan percobaan terlebih dahulu sebelum menolaknya. Yang D, menjelaskan manfaat forum tersebut dalam meningkatkan well-being guru secara persuasif. Yang meminta dukungan kepala sekolah untuk mendorong guru mengikuti forum belajar bersama. Oke, berarti ini harusnya suatu dibentuknya suatu wadah untuk jadi well-being school itu harusnya cukup oke ya, tapi tidak semua setuju karena kemudian udah ada forum-forum yang lain juga gitu. Nah, berarti harusnya adalah kita harus lebih detailin cari menjelaskan manfaatnya itu apa gitu. Terus eh, gimana cara mengajaknya yaitu lebih ke persuasif kali ya, berarti lebih yang D nih Bapak Ibu. Kita coba klik yang D selanjutnya, nomor 5. Dalam sebuah kegiatan kelompok, Siti merupakan siswa yang rajin, tetapi ia selalu merasa dirinya tidak cukup pintar dan seringkali merasa takut untuk berpendapat di depan teman-temannya. Sebagai guru, Anda mendorong dan memberikan kesempatan bagi Siti untuk berpendapat di dalam kelompok dan mengajak siswa lain untuk memberikan dukungan positif. Namun, saat Siti mencoba memberikan pendapat, anggota kelompok lain langsung mengoreksi pendapatnya yang tidak sesuai dengan instruksi tugas. Hal ini membuat Siti merasa malu dan semakin enggan untuk berbicara. Sebagai guru, apa tindakan yang paling tepat untuk diambil dalam situasi ini? Oke, langsung ada siswa yang ngoreksi pendapatnya ya dari orang yang baru-baru berusaha keluar atau misalnya maksudnya berusaha untuk memberikan pendapat ini mungkin akan menekan dia ya. Yang A, memberikan waktu kepada Siti untuk meningkatkan kepercayaan diri dan meningkatkan kemampuan komunikasinya. Yang B, memberikan nasihat kepada anggota kelompok Siti agar dapat memberikan umpan balik yang positif saat temannya memberikan pendapat. Yang C, mengajak Siti melakukan refleksi diri guna mengidentifikasi hambatannya dalam berkomunikasi di depan publik. Yang D, mengadakan sesi bagi seluruh siswa mengenai pentingnya membangun rasa percaya diri dan kemampuan mendengar aktif ketika eh, berdiskusi. Yang membimbing kelompok agar memberikan masukan secara empatik dan konstruktif dan mendorong Siti untuk terus melatih kepercayaan diri. Oke, karena di sini kan ada kesalahan dari si kelompoknya ya sebenarnya. Jadi fokus ke masalahnya. Masalahnya adalah karena tadi ada kelompok yang langsung mengoreksi pendapatnya gitu. Nah, yang buat Siti jadi minder lagi gitu. Berarti harusnya lebih cocok yang ya membimbing kelompok agar memberikan masukan secara empatik dan konstruktif dan mendorong Siti untuk terus melatih kepercayaan diri. Oke, berarti kita cek ulang. Kalau merasa sudah cukup, kita kumpulkan. Oke, dapat 25 per 25 poin. Oke, semangat Bapak Ibu menyelesaikan PPG-nya. Semoga tahun ini semua kelar, sukses. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Dadah!